Leo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Leo. Pembacaan kartu tarotnya kali ini untuk melihat apa sih alasan sesungguhnya ya yang membuat kamu itu tuh sangat sulit untuk melupakan si seseorang yang saat ini sering banget ya ngebajak pikirannya kamu ya. Jadi kita akan cari tahu apakah ini karena cinta, karena marah, karena benci, atau mungkin karena ada magic di sini ya. Entah dia ngerjain kamu, meletin kamu kah, bikin kamu terikat kah sama dia, atau seperti apa gitu kan. Nah, tapi sebelum mari memulai Leo, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Baik Leo, langsung saja ya kita mulai di sini. Nah, ada energi dari Eight of Pentacles, berikut ada energi dari Page of Pentacles, berikut ada energi dari Nine of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari Six of Swords ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kemudian di sini dan berikutnya ada di sini. Iya ya, kalau melihat gini, kamu itu tuh memang terkoneksi sama si dia gara-gara ada perasaan luka ternyata ya di sini. Jadi kayak kamu bisa aja kayak ngelihat seseorang ini tuh memperlakukan kamu dengan cukup buruk lah di sana. Padahal kamu ini sudah memutuskan bahwa kamu akan bersungguh-sungguh dengan dia, gitu ya. Kamu sudah memilih dia sebagai pasangan untuk jangka panjangnya kamu, gitu ya. Makanya ada beberapa di antara kalian saat ini tuh sudah menikah dengan seseorang itu, gitu ya. Atau setidaknya kamu sempat kayak yang mengusahakan banget gitu ya, bahwa hubungan pacarannya kalian ini tuh nyampe dia ke arah pernikahan. Nah seperti itu. Dan mari lihat, kamu tipe orangnya kalau sudah memutuskan satu hal, maka keputusan itu tuh nampaknya sulit untuk diganggu gugat, gitu loh ya. Jadi ibaratnya kayak kamu akan ngotot gitu ya Leo ya. Namanya kalian orang Leo kan. Kalau orang Leo biasanya kalau udah mau satu hal ndak kok macam hal itu tuh mesti dimiliki gitu ya di sana. Apalagi di sini kalau melihat hubungan kalian kan sudah cukup lama menurut kamu ya. Misalnya hubungan kalian ini tuh ternyata bagi orang Leo ini ya, bagi orang Leo bisa aja hitungan entah di situ tuh 6 bulan, 8 bulan. Biasanya untuk bagi orang Leo itu tuh sudah bisa masuk ke hitungan cukup lama. Gitu ya, karena ya pokoknya gitu. Kalau energi api itu tuh agak-agak aneh itu sedikit ya, agak-agak lain sedikit gitu loh ya. Jadi hanya hitungan bulanan, hitungan sekian bulan aja sudah dianggap oh ini udah lama banget gitu ya. Jadi karena sudah kamu merasa sangat amat terbiasa dengan kehadiran seseorang ini, ibaratnya kayak dia ini sudah menjadi hal yang wajar bagi kamu gitu ya. Jadi sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak berkenan bagi kamu gitu ya, jadi kayak kebiasaan itu tuh terusik gitu ya, kamu ngerasa terusik. Harusnya kan biasanya itu tuh ya banyak canda tawanya, banyak bahagianya gitu ya. Kok malah di sini tuh yang datang hal yang sebaliknya gitu ya. Jadi ini pasti sangat amat mengganggu kamu sekali gitu loh ya, sangat amat mengganggu kamu itu loh ya. Jadi kayak seolah-olah si dianya ini tuh bisa lepas dari genggaman tangannya kamu, dan kamu nggak mau dia itu tuh bisa lepas dari kamu, nggak mau kamu. Nah di sana ya tadi kata Mari, maunya kamu itu tuh kalian bareng-barengan aja gitu loh ya. Kamu bisa aja orang yang punya banyak pilihan gitu ya, namanya kan orang Leo kan, biasanya orang-orang Leo itu tuh menarik minat pasangan asmara gitu. Tapi di sini tuh kamu kayak aku nggak peduli dengan yang lain-lain itu,
Walaupun yang lain-lain itu tuh lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, ya, lebih baik, gitu ya. Tapi kamu sudah memutuskan enggak. Walaupun dia ya serba berkekurangan, tapi aku mau, gitu loh. Aku mau dengan dia saja, gitu ya. Kamu nggak mau melihat kesempatan yang lain di luar sana. Yang maunya kamu itu tuh ya kesempatan bahagianya kamu ya dengan si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika dengan si dia, walaupun katakan di sini memang betul kalian sudah bertahun-tahun lamanya untuk bersama, itu tadi yang bikin kamunya menganggap bahwa seseorang ini tuh sudah menjadi bagian dari hidupnya kamu, gitu ya kan. Dia sudah kayak diwajibkan selalu ada bagi kamu, gitu ya kan. Nah, sehingga kamu kayak punya satu hasrat yang kuat gitu loh. Bahwa konsep relationship-nya kalian ini tuh akan mensupport, ya, akan mensupport bahagianya kamu. Tindakan-tindakannya dia itu tuh mementingkan tentang dirimu. Tapi bisa kamu melihat kok enggak terjadi, gitu loh ya. Kok enggak terjadi? Setelah bersungguh-sungguhnya kamu sebagai pasangannya dia, tapi kenapa feedback baliknya dari dia itu tuh sangat amat minim. Nah ini berangkat dari kekecewaan ini ya. Berangkat dari kekecewaan. Kalau melihat seseorang ini tuh ternyata dia berhasil gitu ya, mengganggu, mengusik tentang ketenangan, kedamaian batinnya kamu ya. Gitu loh. Dia sempat bisa kayak ngeporak-porandain jiwanya kamu itu tadi, mental dan emosionalnya kamu. Gitu ya. Ya boleh-boleh kamu kayak baru aja punya pengalaman yang seperti ini. Itu loh. Ya, kok ada baru satu orang inilah kira-kiranya ya, yang bisa bikin kamu itu tuh hidupnya sedikit acak adut gitu loh. Ya, kok dia bisa berhasil gitu ya, agak lain ini sedikit jurusnya dia ke kamu ya, saktinya dia ke kamu gitu kan. Jadi kamu bisa aja agaknya kesel, kok bisa-bisa ya gua ini tuh dipermainkan sama dia gitu ya, kok bisa-bisanya ya apa yang gua harapkan dari si dia itu tuh gak bisa gue dapet gitu loh ya, kok malah dianya itu tuh jadi dingin gitu ya. Malah ada beberapa di sini, mari lihat si pasangannya kamu tidak setia ya ke kamu ya, menyelingkuhi kamu seperti itu ya, atau ya jangan-jangan kamu di sini yang dijadikan selingkuhan sama si dia. Tapi walaupun kamu dijadikan selingkuhan sama dia, menurut Mari ya dari tarikan energinya kamu, oke, ini judulnya perselingkuhan dan mungkin konotasinya negatif gitu ya. Tapi kamu ingin merubah konotasi negatif itu tuh menjadi satu hal yang positif. Misalnya gini, oke jadi orang ketiga, tapi ini tuh aku tidak akan menjadi orang yang akan merusak hidupnya dia. Gitu ya. Aku mau untuk bersungguh-sungguh dengan si dia. Gitu ya. Hubungan ini tuh bukan hubungan yang kamu lihat untuk hanya datengin kepuasan bagi egonya kamu semata, tapi juga memberikan kontribusi yang baik ya bagi si seseorang ini. Nah seperti itu ya. Jadi kamu selingkuhan yang berkualitas lah, kira-kiranya begitu ya kalau Mari nampak harapannya kamu atau keinginannya kamu atau usaha dan upayanya kamu, karena ini bukan hanya sebatas harapan-harapan doang. Mari lihat sudah ada tindakan yang memang nyata gitu ya dari dirimu berkontribusi dalam relationship-nya kalian ini. Nah seperti itu ya. Nah tapi kok dianya hanya menganggap kamu itu tuh, bisa kamu lihat kenapa ya aku nih semacam disepelein sama si dia gitu ya. Nah, kok dia terasa tidak adil gitu ya sebagai pasangannya kamu. Toh kamu nggak ada ngusik-ngusik dia dengan kehidupan bersama dengan pasangan dia yang lain gitu ya. Tapi kenapa si dianya ini tuh tidak mempraktekkan hal yang serupa sama seperti apa yang kamu praktekkan. Nah sama juga dengan kalau kamu yang diselingkuhi oleh si dia. Wajar di sini Mari lihat kamu itu sangat kecewa
wajar sekali. Gitu ya, kecewa. Jadi kayak merasa tidak layak kamunya ya, diperlakukan sedemikian buruk sama si seseorang ini. Itulah. Karena ya beberapa kalian kan godaan-godaan juga untuk berselingkuh ya ada gitu ya. Tapi kalian bisa berhasil untuk melampaui godaan itu. Dan kecewanya kamu, kenapa sih si dianya tidak berlaku yang sama? Gitu loh. Ya, kok segampang itu dianya menghadirkan pria lain atau wanita lain. Dan bisa-bisa kamu kayak ngelihat bahwa dia lebih condong pada orang lain itu ya. Dia lebih memilih orang yang lain itu tuh daripada kamu. Gitu, ya. Jadi ini tuh kayak menyakiti kamu sekali. Menyakiti kamu sekali. Itulah. Jadi atas dasar rasa sakit tadi nih, makanya kamu selalu inget-inget sama si dia. Itu ya. Rasa sakit kayak memicu mindnya kamu ya, pikirannya kamu ini tuh terlempar terus ke si seseorang ini. Nah, situ. Apalagi di sini kan kamu harapannya belum pupus ya untuk dengan si dianya. Kamu masih ingin lanjut lagi gitu loh. Walaupun dia sudah melakukan kekeliruan yang menyakiti kamu, mensobek-sobek hatinya kamu, gitu ya. Tapi mari lihat di sini tuh kamu kayak masih memilih untuk kekeh. Nggak bisa segampang itu tuh menyerah dengan si seseorang ini, nggak bisa. Gitu ya, kamu nggak mau takluk kalah dengan fakta kenyataan di saat sekarang. Seperti itu. Aku masih mau berjuang, aku masih mau berusaha lagi. Gitu ya, walaupun perjuangannya kamu adalah dalam bentuk menunggu menanti. Tapi lo yo, kalau untuk energi api ya, Leo, Aries, Sagittarius, menunggu itu tuh bukan perkara yang mudah. Gitu ya, bersabar itu tuh kayaknya kebijaksanaan yang sulit untuk didapat ya dari orang-orang energi api. Namun kamu mau mencoba. Nah, jadi ya bentuk dari perjuangannya kamu adalah menunggu dan menanti. Nah, di situ ya. Nah, jadi bahkan ada beberapa yang misalnya kalian ini tuh sudah menjadi suami istri. Ketika dia kegilaan seperti itu ya di luar sana, kamu bisa aja hadir untuk nge-backup ya fungsi dari si dianya yang saat ini dia lagi malfungsi gitu ya. Kamu jadi nge-backup gitu kan. Supaya ini tuh hubungan tetap bertahan. Rumah tangga ini tuh tidak goyah, tidak goncang. Gitu loh. Rumah tangga ini tuh tidak morat-marit. Biar dirinya kamu pribadi aja yang morat-marit ya. Nangis-nangis misalnya gitu ya. Susah tidur ya. Nah, biar. Gitu loh ya. Tapi ya rumah tangga ini tuh tetap berjalan. Nah, di sana ya. Tidak tercerai-berai kalian dalam ikatan rumah tangga ini. Emak kemana, bapak kemana, anak-anak kemana, biar nggak tercerai-berai. Jadi kamu yang mengambil peran dui fungsi ya dalam rumah tangga. Nah, jadi ya pokoknya poinnya karena ada hasrat yang masih sangat besar untuk bersama dengan si dia. Jadi sehingga secara otomatis pikirannya kamu itu tuh ya kesana terus, ke dia terus, gitu loh. Ya, jadi ya ketika kamu ingat dia juga memang berikut dengan goncang-goncangnya sisi emosionalnya kamu ya. Nah, jadi itu tuh makin memperkuat bayang-bayang seseorang ini tuh hadir nyata dalam hidupnya kamu walaupun tubuh fisiknya entah sudah kemana misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi kamu bukan mengemis cinta ke dia, tidak. Tapi kamu sedang memegang komitmen. Gitu loh. Kamu sudah terlanjur memutuskan aku dengan dia. Gitu ya. Dan sudah diikat untuk beberapa diikat sudah komitmennya kamu itu tuh dalam kesakralan rumah tangga. Nah, gitu ya. Jadi ya wajar kamu masih kayak mengharapkan tentang si kehadiran si seseorang ini. Bukan sebagai pengemis cinta, tapi sebagai pejuang cinta. Kalau mari lihat di sini kamunya ya. Kesatria pejuang cinta gitu ya. Itu modelnya kamu. Itu. Dan ya kalau melihat apakah kamu memang masih punya energi, sumber daya untuk bersama dengan si dia,
Mari lihat kamu merasa, oh masih ada, gitu ya. Masih ada bahan bakar untuk ngegenjot kamu. Untuk terus dengan si seseorang ini. Walaupun saat sekarang lagi runyam ya. Lagi tak menentu ya. Lagi tidak sesuai dengan harapan kamu. Koneksi dari relationship ini. Gitu loh. Jadi kamu mau belajar jadi orang yang tabah, jadi orang yang sabar, jadi orang yang berkomitmen. Nah, itu ya dalam hubungan kalian. Jadi kalau untuk permainan magic, mari tidak lihat di sini tuh ada permainan magic dan nampaknya kalian juga tahu itu ya. Kalian juga tahu bahwa ini tuh pure hanya gara-gara ada gerakan dari dalam dirinya kamu sendiri aja, bukan sebab karena pengaruh di luar dirinya kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Leo. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.